kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Renungan hari ini berjudul Waktu Allah, ditulis oleh Kenneth Peterson. Sahabat ODB, sebelum tahun 1967, satuan waktu diukur berdasarkan pola astronomi. Jadi, rotasi bumi dan revolusinya mengelilingi matahari. Namun setelah berabad-abad, ternyata ditemukan masalah. Bumi bergerak melambat dalam orbitnya. Para ilmuwan menemukan bahwa 1 detik menjadi lebih panjang dari biasanya. Meski terjadi secara perlahan-lahan, dunia kehilangan 3 jam dari waktu yang terhitung sejak zaman Kristus hidup. Sahabat ODB, Allah memang menciptakan cara kita mengukur waktu melalui orbit dan revolusi bumi. Perhitungan ilmiah bisa saja berubah, tetapi kita dapat memegang teguh kata-kata Petrus. Di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Ia sedang menanggapi orang-orang yang meragukan janji kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Allah bekerja menggenapi tujuannya menurut waktunya sendiri. Lebih dari itu, perhitungan waktu Allah didasarkan pada kasih-Nya. Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Yesus akan kembali dan Allah menghendaki setiap orang memiliki kesempatan untuk datang kepadanya. Sementara itu, kita perlu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Sahabat ODB, inilah kaitan antara waktu Allah dan kasih. Pada hari-hari terakhir ini, kasih Allah tidak pernah berubah. Itulah satu-satunya hal yang pasti. Sahabat ODB, bagaimana memikirkan kaitan antara Allah dan waktu mempengaruhi hidup kita? Lalu bagaimana kesadaran akan hal tersebut mengubah cara Anda menjalani hari demi hari? Mari kita berdoa. Ya Allah, meski konsep waktu cukup membingungkan, tolonglah aku untuk menyadari dan menerima bahwa masa hidupku ada di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Penghiburan yang Anda rasakan hari ini, rindu kami bagikan juga kepada jutaan orang lainnya. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan bersama kami. Lewat doa dan dukungan donasi Anda, kami dapat terus hadir membagikan firman Tuhan yang mengubahkan hidup ke seluruh penjuru negeri. Mari bermisi bersama di santapanrohani.org. Janji Tuhanmu pegang teguh, biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan janji